gitu. Saya melihat ya dari sisi muka Yusuf Mansur itu dia mengalami apa ya? Yang dia pikirkan dengan yang dia omongin itu disorientasi, disorientasi dia tuh. Dia enak aja itu zalim. Yang pelaku zalim yang nyata itu kan dia. Hanya belasan orang karyawan, mau lebaran gak dibayar sama dia. Itu baru karyawannya, itu baru karyawan. Belum yang lain gitu. Aduh, kalau saya melihat cerita Sumansur itu ya cerita dari bohong ke bohong, tipu ke tipu, itu orangnya. Bohong aja itu. Oh, kalau ada cerita, oh ini Ustaz belajar lebaran itu pasti settingan. Kalau banyak jelasin dong. Ya, terus gini Pak Ustadz, ini tentang zolim ya. Ini orang pede banget ya, menurut saya pede banget. Kenapa? Waktu saya kebetulan kan waktu itu ada saya posting nih, ya Yusuf Mansur itu katanya bukan katanya didatengin sama Pak Dwi itu yang waktu demo-demo itu loh. Waktu Bapak datang tuh ada yang nunjuk-nunjuk. Wah, ini Rumongso Channel. Oh iya. Nah, itu karena memang di YouTube sekarang kondisinya kan tahu sendiri bagaimana. Ya. Cahaya Islam, Jia TV, ada Pak dari apa namanya Rumongso Channel, tanda kejadian. Sebentar, semuanya cari konten. Sampai siapa Pak? Pak jauh Pak. Bapak mau sampaikan dulu. Sampai siapa dulu? Saya Dwi Pak. Saya jamaahnya Ustaz Yusuf Mansur. Yang membuat hoax ini. Ini pembuat hoax ini. Saya nggak pernah Dwi apa? Hoax ini. Buat konten. Dwi apa Pak? Saya Dwi Makmur. Dwi Makmur. Ada yang nunjuk-nunjuk. Wah, ini Rumongso Channel. Oh iya. Nah, itu dia pagi-pagi waktu lebaran Muhammadiyah kedua lah, waktu lebaran negara itu Sabtu. Sabtunya itu kan datang ke ini, dia mengatakan bahwasanya wah Yusuf Mansur ini lebaran aja belajar gitu ya. Ya itu kan kelihatan sebenarnya chattingan lah. Mana ada orang Yusuf Mansur kalau ditemui orang juga susah. Mungkin ditelepon dulu, Pak saya Ustadz saya mau ke sana, mungkin kayak gitu. Yo siap, nanti saya siap, mungkin kayak gitu ya. Nah terus di sana cerita tentang zolim nih. Zolim terhadap zolim terhadap Palo gitu. Nah dia diceritakan di sana, tapi dia nggak pernah menceritakan bahwasanya zolim terhadap sisi dari kemanusiaan gitu, zolim terhadap sisi manusia ke manusia. Nah kita kan tahu Yusuf Mansur ini zolim. Saya katakan zolim karena ada faktanya ya. Zolim. Nah mau ini soal karyawan kan secara ini kan seharusnya dibayar ya. Nah kan saya menjelaskan ini, kenapa saya menjelaskan ini? Karena kalau memang niat mau bayar karyawannya, Pak Ustadz, ruko yang 5 ruko yang di Bandung itu kalau dijual, itu sisa banyak banget. Katanya udah dijual? Udah, karena saya udah ke sana. Udah dijual, udah ke sana. Kalau mau buat dibayarkan, ya paling cuma sepersekiannya persen itu lunas itu. Iya kan cuman, dia bayar cuma berapa sih, kan cuma belasan orang kan? Iya. Belasan orang, ya paling-paling setiap orang taruhlah dia bayar 50 juta, gitu ya ada ya? Pokoknya ya mungkin bayar sekitar 400 jutaan lah gitu lah. 400 juta. Dia perkiraan dapatnya itu sekitar 15 miliaran. Kan masih banyak sekali. Oh iya. Masih banyak sekali. Terus tapi dia bilang zolim tentang zolim kayak itu dengan PD-nya gitu maksudnya. Orang kayak gitu itu gimana gitu. Saya melihat ya dari sisi muka Yusuf Mansur itu dia mengalami apa ya? Yang dia pikirkan dengan yang dia omongin itu disorientasi. Disorientasi dia tuh. Dia enak aja itu zalim. Yang pelaku zalim yang nyata itu kan dia. Hanya belasan orang karyawan, mau lebaran gak dibayar sama dia. Itu baru karyawannya, itu baru karyawan. Belum yang lain gitu. Aduh. Kalau saya melihat cerita Sumansur itu ya cerita dari bohong ke bohong, tipu ke tipu, itu orangnya. Bohong aja itu. Oh, kalau ada cerita, oh ini Ustaz belajar lebaran itu pasti settingan. Kalau banyak jelasin dong. Secara akademis apa sih zalim itu misalnya? Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia.
kalau kepada Allah jelas lah syirik lah itulah. Syirik kepada Allah kan beda, kalimatnya Iya. kan sama, zalim. Zalim ya. Zalim kepada Allah maksudnya syirik. Ya, tapi Kemudian kepada manusia artinya tidak adil, menindas. tapi kan dia nggak mau ngebahas terlalu ke sana kan. Iya. Karena dia menghindari itu gitu. Jadi dia itu Dia fokus ke Allah, tapi dia ngebahas dia nggak berani itu ngebahas dirinya maksudnya sendiri. tidak pernah berhubungan langsung dengan jemaah-jemaah itu. Dia membatasi diri. Ya. Jadi dia cerita itu seperti apa ya, kaum selebritis Mm-mm. berhubungan dengan fans. Ya. Nggak dekat. Begitu orang misalnya kasus-kasusnya banyak sekali, Ya. maka seumur kita buat video nih mungkin nggak selesai. Ya. Kita ini maaf ya, kita sambil ketawa karena sebenarnya kan lucu juga ya. Yang kita bahas lucu, bukan cuma sekedar kita ngebahas pribadi orang karena itu dia jolim, bukan, tapi karena perilaku jolimnya juga lucu juga gitu. Saling ironi itu, bertentangan antara omongan Dan saya sama yang perilaku lebih nggak itu. ngerti lagi itu, ada orang sekitar itu muji-muji dia gitu. Iya. Wah ini, kalau saya menyimpulkan ini, dia itu TikTok lah masalahnya ya, lempar-lemparan, kelakuannya sama nih dua-dua pihak ini. Ya contohnya Yakin misalkan saya. kayak si pengacara santri itu loh, si Pak S itu ya, dia waktu pertama kan bahasanya kayak menghujat, terus menyerang Yusuf Mansur. Nah terus dia datang ke rumah Yusuf Mansur, pulang dari situ memuji-muji, wah rumahnya bagus, santrinya besar, itulah Iya. dan siap membantu. Kan kayak apa ya? Mungkin yang masuk angin kayak gitu. Dan saya nggak ngerti sebenarnya apa ya, orientasi uang itu kayak seolah-olah segalanya gitu. Oh iya. Ketika kebenaran dibeli sama uang. Dia itu memperalat Tuhan untuk dapat uang. Ya. Dia sebenarnya Tuhan Yusuf Mansur itu uang. Jadi Allah, Rasulullah itu dia peralat untuk mendapatkan uang. Gitu. Jadi beda ya. Ini uang yang nomor satu. Yang kedua baru dia pakai simbol-simbol. Ada contohnya. Allah. Ya. Allah nggak ngomong sama aneh, Cuk. Itu bohong itu. Cuk, ente udah tahu belum? Ente mau apa lagi? Mau ya Allah. Sama 100 triliun. Jangan-jangan itu setan yang ngomong. Yang pertama mungkin itu setan yang ngomong gitu. Yang kedua itu khayalan aja. Nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada masa Allah ngomong. Enggak lah. Orang kalau ada Allah ngomong kepada dia dengan bahasa jelas gitu ya. Bahasa Betawi ya. Ente. Itu orang kafir itu. Maka dalam kajian tauhid itu kan ada mani takada itu kan, siapa Ya. yang meyakini annallaha yatakallam bisautil basar faqad kafara. Orang bicara kepada makhluk, kepada hambanya gitu, disautil basar, dengan suara manusia itu, Cup gitu kan. Ente mau apa sih Cup? Enggak ada. Kalau yakin dia memang Tuhan ngomong seperti itu, kafir itu. Keluar dia karena dia menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bahkan menyamakan Tuhan dengan pikirannya itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Menyifati Tuhan dengan sesuai dengan kehendak. Nah kan kehendak orang itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Sudah itu Tuhan dia perintah kan. Sudah itu dia kasih beban tugas gitu. Jadi Tuhan melaksanakan perintah Yusuf Mansur ya. Mana itu? Ini misalkan contoh yang paling parah gitu. Soal bahwasanya ini soal firman Allah yang mengatakan bahwasanya dunia ini milik alam semesta ini milik Allah ya, tukang tahu lah, tukang bakso semua milik Allah gitu. Jadi kalau mau coba-coba, kalau ke showroom mungkin agak berat ya, tinggal minta pasar katanya. ke pasar aja dulu gitu. Pasar milik Allah. Nah itu kan sebenarnya gini, Nabi Muhammad bermuamalah itu kan jelas dagang dan tidak boleh memberatkan. Bahkan Nabi Muhammad itu menjelaskan bahwasanya ini modalnya sekian, dijual sekian dengan ibaratnya jalan dari sana ke sini butuh biaya sekian. Nah ini main ambil aja gini. Iya, itu kan sebenarnya kan kayak menyelisih Allah gitu. Menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah jelas. Muamalah kan itu sunnah loh. Iya, muamalah sunnah. Dan efeknya apa gitu? Dari cerita Sumansur, kalau itu dilakukan, maka pengikut dia itu akan menjadi maling. Maling loh.
tunjuk, Ambil. ambil, pergi, maling itu. Nanti berimplikasi ke semua bumbu-bumbu ceritanya, Cerita fiktifnya. fiktifnya. Karena itu cerita maling, karena Yusuf Mansur kan biasa dengan dunia-dunia begitu. Ya, itu kan menyelisih sunnah Rasul. Sedang Rasul itu yang punya derajat yang paling tinggi aja, dia bermuamalah gitu, Muamalah. berdagang dengan normal gitu. Dagang. Tapi ini malah nyuruh untuk ngambil. Iya, tunjuk, ambil, pergi. Itu Tunjuk, ini bahasanya Ya. tunjuk, ambil, pergi. itu dalam kategori keilmuan itu kan menyesatkan. Menyesatkan, sangat menyesatkan. Nah ini respon soal tokoh-tokoh agama. Kenapa nggak ada yang berani mengatakan bahwasanya itu sesat gitu? Sementara ini kan ya baru Pak Ustadz lah gitu. Ya mungkin ada Pertama, beberapa orang lah. Yang pertama mungkin tokoh-tokoh agama itu nggak mau berurusan. Ya, yang kedua mungkin dia nggak pernah nonton. Oh nggak pernah nonton. Yang ketiga, tokoh-tokoh agama yang kita lihat tuh, kita perlu tahu kadar keilmuannya apa gitu. Ya kan, kita nggak tahu kadar keilmuannya. Misalnya dia jago baca doa, misalnya. Tapi dia kan nggak mengkaji nih ya, implikasi cerita Yusuf Mansur ini. Ya. Iya kan? Nah ini dia. Saya banyak tuh saya sorot, ini apa-apaan ini? Ya karena kan gini, itu kan berimplikasi kepada tatanan masyarakat Islam di Indonesia. Iya. Imbasnya itu kan kalau ucapan Yusuf Mansur kayak gitu memang dibiarkan oleh tokoh-tokoh agama, imbasnya kan wah ulama MUI aja membiarkan, ya berarti kan benar gitu. Sementara Iya. MUI sendiri sebagai salah satu rujukan orang ya dalam tanda kutip ya seluruh umat di Islam di Indonesia, tapi MUI-nya diem. Itu dia, kita pernah datang itu ke MUI itu. Kita ceritakan, dia kasih buku, responnya enteng aja. Itu kan konflik pribadi katanya. Konflik pribadi Ya, jualan antara saudara dengan Yusuf Mansur. konflik pribadi. Katanya kita nggak pernah berkonflik secara pribadi. Itu urusan agama murni itu. Kalau yang itu ya. Ya. Jelas-jelas jualan. Orang datang menjadi korban. Ya, korban. Mestinya kan dia pengus-pengus juga ada ya, namanya tuh apa namanya nih, musaddiqan lima baina ya. Dia kan salah fungsi agama itu kan gitu. Ya. Ada klarifikasi, musaddiqan itu kan ada klarifikasi dan ada revisi. Iya kan? Iya. Benar nggak ini yang kita laporkan gitu. Iya. Yang diceritakan ceramah Yusuf Mansur itu benar nggak? Iya. Kalau semuanya benar ya nggak? Nah, ada dong agamanya. Apa esensi agama kalau semuanya benar? Nggak perlu agama ini. Iya, kenapa nggak suruh Yusuf Mansur datang bertemu langsung gitu? Ya? Karena kan dia kan majelis itu, majelis ulama. Apalagi katanya Yusuf Mansur mimpin pondok pesantren. Harusnya kan Iya. dengan itu aja MUI itu kamu memimpin pondok pesantren harus menjelaskan ini seperti ini gitu. Minta dia menjelaskan dengan dalil agama gitu. Ini enggak.